Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semuanya nih ya. Untuk terkhusus kelas 12 ya, dan juga untuk teman-teman yang gap year juga boleh disimak ini ya. Ini webinar untuk masuk PTN ya. Akan ngebahas SNBP dan SNBT dan juga KIP kuliah ya, terutama untuk kalian yang ikut Olimpiade kemarin ya, dan juga yang ikut kelas PTN hacknya ini bisa disimak. Dan sebelum ngebahas SNBP nih ya, yang pertama Kang izin perkenalan dulu ya, nama Dede Aji Septiandi ya, asal dari Ciamis, Jawa Barat ya. Akang alumni Unsil ya, tepatnya di jurusan Ekonomi Syariah. Lulus tahun 2021 ya. Nah, nanti kalian boleh bertanya juga gitu ya. Untuk SNBP ini tulis aja di kolom komentar ya. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang SNBP ya. Ini udah jelas ya, seleksi nasional berdasarkan prestasi nih. Ada beberapa hal yang sudah fix gitu ya, penting yang disampaikan SNPMB, walaupun kemarin waktu konferensi pers belum lengkap ya, tapi ini sudah ada info lengkapnya nih ya. Nah ya, ini untuk peserta nih ya, siswa SMA, SMK ya, MA kelas terakhir ya, artinya kelas 12 ya, memiliki prestasi unggul ya, ditanggung biaya nih. Ini gratis ya, tidak seperti SNBT ada biayanya. Ketentuan umum ya. Nah, dilakukan berdasarkan hasil prestasi akademik ya, dengan menggunakan raport ya semester 1 sampai dengan semester 5 ya. Itu akan menjadi bahan acuan penilaian di SNBP. Serta prestasi akademik ya, kalian bisa melampirkan 3 prestasi terbaik ya yang bisa dilampirkan di SNBP. Ya walaupun sekarang belum ada pengumuman gitu ya untuk siswa eligible, itu bisa ditanyakan ke sekolah kalian karena 4 hari lagi akan ada pengumuman kuota sekolah gitu ya. Dan non akademik ya, siswa yang telah ditetapkan PTN. Jadi bidang olahraga, bidang non akademik pun yang lainnya ya, itu bisa dilampirkan. Kemudian sekolah yang mengikutkan siswanya dalam SNBP harus nih ya, NPSN-nya harus ada, dan ya rapor siswa yang eligible di PDSS ya, itu harus lengkap dan benar ya ketika diinputkan atau diupload dalam e-raport oleh pihak sekolah. Nah kemudian ini catatan ya, sekolah harus memiliki akun SNPMB ya untuk PDSS, dan siswa juga ya harus memiliki akun SNPMB untuk daftar SNBP ya sekarang, dan untuk nanti kita daftar di SNBT juga gitu ya. Next ya, ini info lengkapnya sudah kalian tahu juga nih. Ini udah pernah kita bahas juga ya. Jadi kuota sekolah ya itu ditentukan dari akreditasi ya, mengacu kepada akreditasi sekolah gitu ya. Ketika nanti tanggal 28 Desember diumumkan ya kuota sekolah yang bisa ikut SNBP gitu ya, itu adalah kuota untuk siswa eligible ya, berdasarkan dari akreditasi ini gitu ya. Misalkan A 40%, B 25%, dan C 5% ya. Dan ada tambahan insentif 5% ketika sekolah kalian menggunakan e-raport untuk pengisian PDSS ya. Jadi tidak semua kelas 12 bisa ikut SNBP ya, hanya siswa eligible saja gitu ya. Next ya, nah ini info lengkapnya nih udah ada, bisa kalian cek ini ya. Nah, pemeringkatan siswa nih, ini harus kalian tahu nih. Jadi pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah ya, memperhitungkan nilai rata-rata semua mata pelajaran ya, semua semester 1 sampai dengan semester 5 ya. Kemarin terakhir raport dibagikan itu udah semester 5. Jadi dihitung sejak kelas 10 semester 1 ya sampai dengan kemarin terakhir kelas 12 semester 1 ya. Dan itu seharusnya udah bisa diinputkan gitu ya oleh pihak sekolah. Karena kan semester 4 1 sampai 4 sudah ada ya kemarin, tinggal digabungkan dengan semester yang sekarang yang 5 gitu. Nah, ini untuk menentukan siswa eligible tadi gitu ya, diperingkatkan lah gitu ya. Siapa nilai yang terbaik gitu ya. Dari 1 sampai sekian jumlah total angkatan kalian ya. Bisa aja ranking itu per jurusan ya. Nanti baru diambil kuota siswa eligible-nya yang terbaik misalkan ya. Contoh misalkan 100 orang ya satu angkatan siswa SMA nih ya. Nah, karena sekolah
ini misalkan ya adalah akreditasi A gitu ya, maka diambilnya 40%, berarti 40% dari 100 ya, 40 siswa eligible, sisanya 60 orang lagi non eligible itu ikut yang SNBT gitu ya, dia tidak bisa ikut SNBP ya. Sekolah dapat menambahkan kriteria lain ya berupa prestasi akademik tuh ya. Jadi sejak pemeringkatan siswa saja ya, ini sebelum SNBP ya, itu kalian bisa menambahkan gitu ya prestasi ketika sekarang pemeringkatan gitu, karena kan sedang dilakukan pasti oleh pihak sekolah ya, untuk juga akan menambah untuk pemeringkatan siswa gitu ya. Jadi bisa aja nih kalian ke 10 besar nih ya, nah ada prestasi gitu ya, nah itu bisa jadi naik gitu ya secara prestasinya, peringkatnya gitu ya. Nah ini kemudian jumlah siswa yang masuk ya dalam pemeringkatan ya, sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah tadi ya. Jadi sesuai dengan siswa eligible itu sesuai dengan kuota yang nanti akan diumumkan sama pihak SNPMB untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia gitu. Nah kemudian pengisian PDSS nih ini untuk sekolah ya, harus benar dan harus sesuai dengan Pusdatin. Nah ini penting ya, PDSS ya, itu bagian pihak sekolah tapi harus diselesaikan sampai akhir ya, karena ini berkaitan dengan data siswa kelas 12 ya, yang eligible ya, khususnya yang eligible itu harus dimasukkan ke dalam PDSS ya, dan kepala sekolah menjadi tanggung jawabnya ya. Nah tahapan terakhir ya di PDSS itu ya finalisasi ya, jadi sekolah harus melakukan finalisasi sampai ada bukti penyelesaian pengisian PDSS ya, itu penting sekali. Dan pastikan ya kalian NISN-nya sudah aktif dan terdaftar ya di PDSS. Nah memiliki nilai rapot ya, memiliki prestasi juga ya gitu. Ini sudah kemarin juga sudah jelaskan ya. Nah adapun ya ini pemilihan program studi sepertinya ini kayak tahun lalu ya, tahun 2024 masih sama ya. Jadi tetap bisa memilih maksimal 2 program studi ya untuk di SNBP ya, di PTN akademik ataupun di PTN vokasi ya. Nah ataupun bisa dari satu PTN ya. Ini ada catatan, jadi kalau misalkan kalian memilih 2 program studi ya itu harus salah satunya berasal dari PTN yang sama dengan seprovinsi dengan asal sekolah kalian, itu asal SMA, SMK atau MA kalian ya, bukan dengan domisili ya. Jadi contoh nih, si A ini adalah orang Bandung gitu ya, kelas 12, dia eligible, dia sekolah di SMAN 2 Bandung misalkan ya, itu kan provinsi Jawa Barat ya. Nah kalau si A ini memilih 2 program studi ya, maka dia harus memilih salah satu di PTN Jawa Barat ya, tidak bisa di luar atau di PTN manapun gitu ya, di luar provinsi atau PTN manapun nggak bisa tuh ya. Contoh dia kan asalnya dari Jawa Barat ya, SMA 2 Bandung, dia memilih jurusan akuntansi di UGM, lalu manajemen di Unair gitu ya, itu tidak bisa ya, karena kan dua-duanya adalah PTN luar Jawa Barat ya. Nah kalau mau dia memilih akuntansi di Unair gitu ya, dan manajemen misalkan di Unpad, itu boleh, bisa gitu ya, karena kan Unpad masuk PTN di Provinsi Jawa Barat yang sesuai dengan domisili SMA si A ini gitu ya, provinsinya itu. Ataupun kalian nih satu lagi ya, itu ya catat, kalaupun kalian bisa memilih 1 program studi ya, bebas di PTN manapun ya. Contoh kalian pilih akuntansi aja ya, maka akuntansi Unair pilihan 1, akuntansi UGM pilihan 2, itu boleh. Walaupun si A ini tadi ya berasal dari SMA 2 Bandung yang domisilinya atau secara kewilayahan di Provinsi Jawa Barat, itu boleh ya, dengan catatan harus program studi yang sama ya,
satu program studi gitu. Nah, nanti daya tampung juga ya akan diumumkan di SNPMB di websitenya ya. Per hari ini belum ada ya, akan cek belum ada. Lalu di sini ada jenis portofolio ya. Ini khusus yang dia memilih program studi olahraga dan seni. Seninya apa aja gitu ya, ini udah ada ya. Jadi kalian yang nggak memilih program seni atau olahraga ya, tidak perlu mencantumkan portofolio ya. Jadi portofolio biasanya ada video penampilan juga, kayak nih seni tari gitu, dia videonya tari atau dia pernah juara tari ya. Itu akan menjadi penambah penilaian di SNBP ya. Bahkan nilainya lebih besar gitu ya. Ketika dia misalkan seni tari juara nasional ke-1 gitu ya. Itu akan tentunya menjadi nilai tambah di portofolio di SNBP gitu ya. Dan SNBT juga ada ya. Gitu ya. Ini belum ada infonya portofolio ya, nanti diumumkan juga di website SNPMB-nya. Next ya guys, nah ini prinsip tahapan seleksinya ya, dan serta sanksi ya. Dan ini penting sekali untuk kalian catat ya. Ini alur untuk penyeleksiannya ya. Nah, berdasarkan apa nih ya prinsipnya ya? Mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas dengan menggunakan nilai raport ya. Itu poin yang pertama. Di semester 1 sampai dengan semester 5 ya, itu jadi bahan penilaian di SNBP ya. Sebelum tadi gitu ya, di pemeringkatan sekolah juga ya, itu sudah menggunakan nilai raport. Maka digunakan lagi nilai raport itu untuk penilaian di SNBP ya, dalam bentuk kan sudah diinputkan dalam PDSS gitu ya. Dan prestasi lainnya ya, ini perlu dicatat juga prestasi lainnya. Kalian nanti juga ada 3 sertifikat ya, seperti tahun lalu. Ini peraturan yang sekarang pun sama ya. 3 sertifikat ya, itu bisa dilampirkan di SNBP. 3 sertifikat terbaik yang sesuai, yang relevan dengan jurusan yang kalian pilih. Itu lumayan untuk menambah penilaian di jalur SNBP tentunya ya. Gitu. Dan harus yang selaras gitu ya dengan jurusan yang kalian pilih gitu. Kemudian 2, memperhitungkan rekam jejak kinerja sekolah. Nah, ini penting juga ya. Sekolah yang masuk top 1000 1000 terbaik gitu ya, ada juga datanya kan. Kemudian ini masuk juga ke track record alumni, track record sekolah ya, apakah di tahun sebelumnya ada siswa dari sekolah A gitu ya yang masuk SNBP ke PTN B gitu ya. Itu lumayan cukup ngaruh juga ya. Dan ini dimasukkan di poin kedua ya. Gitu teman-teman ya. Di asal sekolah kalian juga lumayan menentukan untuk jalur SNBP ini ya. Memperhitungkan lintas jurusan ya. Nah, ini poin penting lagi ya. Walaupun di tahun 2023 dan 2024 itu ya secara langsung dijelaskan sama pihak SNPMB-nya. Jadi boleh lintas jurusan tuh ya, tahun lalu dan 2023 ya. Itu boleh lintas jurusan, yang akhirnya banyak siswa kelas 12 eligible yang memilih lintas jurusan. Tapi di sini ya bagus karena PTN itu sudah mengelompokkan gitu ya jurusan ke dalam dua kelompok gitu ya, Soshum dan Saintek. Seperti IPA, IPS gitu ya. IPA harus ke yang Saintek, IPS ke yang Soshum gitu ya. Karena mau tidak mau ya di SNBP ini ya memperhitungkan lintas jurusan ya. Ini perlu dicatat. Kalian bisa lintas jurusan, tapi itu jadi bahan perhitungkan, dan tidak banyak ya yang lolos lintas jurusan. Ya ada yang lolos gitu ya, tapi tidak terlalu banyak ya. Kebanyakan adalah dia yang selaras dengan jurusan sebelumnya di sekolah gitu ya, bukan dia milih akuntansi, jurusan akuntansi misalkan pilih akuntansi, enggak ya, tapi dia yang IPA ke Saintek, jurusan Saintek. Kalian harus tahu nanti di kuota daya tampung ya untuk jurusan SNBP ada pengelompokan ya, Saintek dan Soshum. Jadi sebenarnya dari dulu juga ya PTN itu sudah mengelompokkan sejak 2015, bahkan ya udah lama. Bahkan ketika tahun lalu juga itu diterapkan boleh lintas jurusannya di SNBP.
itu sekolah tetap memakai gitu ya untuk penilaiannya, karena mau tidak mau ya sudah dikelompokkan ya. Jurusan di PTN itu Saintek dan Soshum gitu ya. Jadi kalau akan sarankan ya, kalian kalau mau lintas jurusan ya, mending di SNBT saja gitu, itu kan karena bebas ya. Nah karena SNBP ini terbatas ya, artinya hanya siswa eligible saja gitu ya, dan penilaiannya menggunakan prestasi, nilai rapor, rekam jejak sekolah, mata pelajaran juga ya. Ini mending jangan lintas jurusan. Atau kalian mau tetap maksa lintas jurusan, yaitu ada konsekuensinya tadi ya, karena ini di SNBP memperhitungkan lintas jurusan. Oke. Ini nah ya, pilihan satu adalah prioritas ya, utama untuk kelolosan, karena berdasarkan data di 2024 dan 2003 ya, sesuai ya 90% ya, plus gitu ya, 90% plus lolos di pilihan yang pertama. Jadi pastikan pilihan pertama adalah pilihan utama kalian gitu. Kalau pilihan kedua itu cadangan saja ya, kalian bisa tidak memasukkan pilihan kedua juga nggak apa-apa gitu, tapi kalau ada ya bisa dijadikan untuk cadangan, dimasukkan di pilihan kedua gitu ya. Dan ini ada oke, sebelum kesini ada sanksi nih ya, kalau kalian misalkan terbukti ada kecurangan ya, termasuk sekolah ya, akan ada pembatalan di SNBP di tahun sebelumnya ya, kepesertaan tuh ya. Ini sanksinya tegas. Dan kalaupun siswanya juga nih melakukan kecurangan, dapat dibatalkan secara status kelulusannya, termasuk misalkan memanipulasi data rapor gitu ya, dan lain sebagainya, itu akan ada sanksinya. Nah ini tahapan aktivitas SNBP ya. Nah mulai dari pengumuman kuota sekolah ya, disesuaikan dengan apa, akreditasi ya, dan jumlah siswa. Tanggal 28 nih akan diumumkan ya. Setelah itu sekolah membuat akun SNPMB ya. Lalu sekolah juga memperingkatkan siswanya, harusnya udah diproses, bahkan harusnya udah ada diumumin ya. Sekolah kalian ya, siswa eligible-nya siapa aja, yang non eligible siapa aja, harusnya ada. Gitu. Itu bisa ditanyakan ke pihak sekolah. Pengisian PDSS ya, kalau menggunakan e-rapot ada insentif tadi ya 5%. Nah, nanti setelah si sekolah sudah mengumumkan siswa eligible ya, nah baru ya yang kalian kelas 12 pun walaupun tidak eligible ya, bisa membuat akun SNPMB ya untuk siswa ya, karena yang SNBT juga kan menggunakan akun SNPMB ya. Nah, pendaftaran SNBP nih kembali lagi dicatat juga ya, memilih program studi, unggah prestasi itu ya, ada ya. Seperti akan juga nanti akan ada di websitenya 3 prestasi ya terbaik, bisa diupload sertifikatnya, kalian juara berapa dari jumlah total peserta berapa gitu ya, bidang apa prestasinya ya, termasuk ini unggah portofolio bagi yang memilih program studi olahraga dan seni, dan unduh kartu peserta ya. Jadi urutannya hanya itu saja gitu ya, tidak menginputkan lagi nilai rapot di sini mah gitu ya, hanya memilih jurusan, mengunggah prestasi gitu ya, dan mengunduh kartu peserta. Setelah mengunduh kartu peserta sudah selesai gitu ya pendaftaran SNBP ini gitu ya. Mulai 4 Februari ya, seleksi jalur SNBP ya. Jadi tetap yang memutuskan kelolosan adalah pihak PTN-nya ya. Pengumuman SNBP ya nanti secara online. Dan kalau misalkan lolos, kalian melakukan daftar ulang ya dengan ketentuan oleh pihak PTN yang kalian tuju gitu ya. Ini jadwal pentingnya ya. Pengumuman kuota sekolah, registrasi akun SNPMB mulai 6 Januari ya. Ini setelah libur ya. Pengisian PDSS juga ya oleh sekolah, perlu catat tanggal pentingnya ya. Nah, kalian kapan gitu ya, kelas 12 siswa pendaftar SNBP ya 13 Januari sampai 18 Februari ya. Pembukaan pendaftaran SNBP-nya
Jadi kalian harus punya akun dulu nih SNPMB ya, baru daftar SNBP ya. 4 Februari sampai 18 Februari ya. Berjarak 2 minggu ya. Ini tanggal timelinenya maju ya daripada tahun lalu. Tahun lalu pengumuman 28 Maret ya. Tahun sekarang 18 Maret. Ya, sebulan setelah penutupan pendaftaran diumumkan. Masa unduh kartu peserta nih ya. Jadi kartu peserta jangan sampai kalian nggak keunduh ya, nggak harus di print juga nggak apa-apa ya, penting diunduh ada filenya di dalam HP kalian biar nanti untuk ngecek hasil SNBP. Dan jangan dikasih tahu nomor pendaftaran SNBP dipublikasikan di story di TikTok atau di story IG ya. Jangan ya, itu takutnya ada yang disalahgunakan. Nah ini next ya. Ini nanti akan bahas di video selanjutnya tentang KIP kuliah ya. Untuk pelamar KIP kuliah ya. Ini hanya untuk berlaku pilihan prodi di PTN Kemdikti Saintek ya. Ya, tidak. Jadi untuk yang ke UIN, PTKIN, IAIN dan sebagainya itu biasanya ya seleksi jalur SNBP dulu ya, baru setelah itu daftar KIP kuliahnya ya. Ini karena mekanismenya ada di pihak Kemenag. Ini beda lagi ini ya KIP kuliah. Kalau yang PTN ya, yang PTN biasa gitu ya, itu udah barengan dengan SNBP ya. Kalau yang untuk yang PTKIN atau UIN ya, itu setelah lulusan baru KIP ya, diseleksi dulu. Gitu ya teman-teman. Ini nanti untuk KIP kuliah akan bahas di lain video selanjutnya gitu ya. Gitu ya guys, untuk SNBP nih sudah selesai dan ini sudah infonya sudah lengkap dan resmi ya. Harap kalian catat hal-hal pentingnya ya. Dan kalau kalian ingin ikut bimbingan offline SNBP ataupun yang online ya, boleh WA ya atau langsung daftar aja ya. Karena kelasnya yang offline akan segera dimulai, terutama yang dari Tasikmalaya dan Ciamis. Kalau yang jauh ya dari provinsi lainnya, kota yang lainnya bisa yang online ya. Ini untuk kebermanfaatannya berkelanjutan gitu ya. Kalian yang SNBP juga ada bimbingannya plus yang SNBT juga ya. Jadi kalau kalian nanti gagal nggak dinyatakan eligible ya, maka kalian fokus ke SNBT-nya gitu ya. Anak Kang sudah lama ya, sejak 2019, bahkan ketika akan ikut seleksi ya 2017, waktu itu bingung mau cari info kemana ya, nggak tahu tentang seleksi ini ya. Bingung banget tuh dulu gitu, makanya Kang juga buat platform ini buat ngasih tahu ke teman-teman, khususnya dia yang mau dan ingin kuliah ya, agar tahu info lengkapnya seperti apa gitu. Dan sejak tahun lalu juga gitu ya, sudah banyak yang lolos di SNBP dan SNBT ya. Bahkan dari 2020 ya, itu datanya akan kasih aja yang tahun lalu ya. Kalian bisa cek testimoninya gitu ya, dari teman-teman yang udah lolos gitu ya. Gitu, semoga teman-teman masuk ke dalam siswa eligible dulu ya. Jadi sebelum lolos SNBP tuh masuk eligible dulu gitu ya. Masuk eligible, semoga masuk eligible dan semoga lolos di SNBP-nya ya. Kalau mau kita kupas tuntas gitu ya, bongkar kelolosan SNBP, boleh WA aja ke Akang gitu ya. Untuk yang online ataupun yang offline juga masih bisa daftar ya. Karena jangan menunda-nunda gitu ya untuk persiapan gitu ya. Karena menunda-nunda persiapan itu sama saja kita menunda-nunda untuk pencapaian yang lebih cepat gitu dengan yang lainnya gitu. Orang-orang yang lainnya sedang persiapan, kita malah rebahan gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau mau banget gitu ya, banget pengen masuk PTN ya, sekarang lah gitu ya. Ambil daripada jajan seblak terus gitu ya, kurang bermanfaat. Mending ilmunya nih nggak mahal-mahal banget gitu ya. Ini udah worth it banget sih menurut Akang gitu ya. Kalian bisa ambil ilmunya, pengalamannya juga gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa tulis di komentar, dan kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian ya. Tonton sampai tuntas. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video yang SNBT dan SN dan KIP kuliah ya.